Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ibu harap kita dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran kedua. Ayo mengamati. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Adik-adik perhatikan 4 gambar di bawah ini ya. Di situ ada Udin, Beni, dan Siti berada di situasi yang pertama itu ada gambar berangin, yang kedua hujan, yang ketiga terik atau panas, dan yang keempat malam hari. Lalu pada gambar itu mereka menggunakan pakaian seragam sekolah. Apakah itu sesuai dengan situasinya? Tentu tidak ya. Jadi, mereka harus menyesuaikan pakaian yang mereka gunakan. Contohnya saat hujan, mereka bisa menggunakan jas hujan ataupun payung. Dan saat malam hari, mereka bisa menggunakan baju tidur dan bukan baju sekolah. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika kita tidak memiliki pakaian. Pakaian itu digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal-hal lainnya. Nah, ini adalah fungsi dan kegunaan pakaian untuk kita adik-adik. Jadi, dengan pakaian, kita merasa nyaman dan terlindungi. Kita tidak akan takut lagi akan gangguan serangga, kotoran, dan debu adik-adik. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman adik-adik. Misalnya saja saat hujan kita tidak berpakaian, tentu tubuh kita akan kedinginan dan akan basah kuyup. Saat matahari terik juga, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh kita akan kepanasan. Nah, demikian juga saat malam hari. Jika kita tidak berpakaian, tubuh kita akan kedinginan adik-adik. Manusia itu memang berbeda dengan binatang adik-adik. Manusia itu tidak memiliki penutup badan seperti bulu maupun kulit tebal. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas sinar matahari dan juga cuaca dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga-serangga seperti tungau atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit kita. Nah, jadi ternyata pakaian yang kita gunakan ini banyak sekali ya manfaatnya adik-adik. Ayo membaca. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia itu wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapatkan pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panasnya sinar matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajibannya terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhannya. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci baju bila kotor. Nah, adik-adik, kita memiliki hak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kita. Selain mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap pakaian tersebut. Kira-kira apa sih kewajiban kita? Yaitu, kita menjaga pakaian kita dengan baik. Contohnya saja seperti Siti yang mengenakan pakaiannya dengan hati-hati dan menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor saat rusak. Kewajiban kita juga sama dengan Siti. Kita juga tidak lupa mencuci baju jika baju kita kotor. Kita akan pelajari kewajiban dan hak dalam berpakaian berdasarkan bacaan di atas.
Nah, ini adalah kewajiban dan hak kita berpakaian sesuai bacaan di atas tadi adik-adik. Yang pertama, kewajibannya yaitu Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Maka hak yang didapat Siti adalah perlindungan dari pakaian untuk tubuh Siti dari udara dingin dan panas. Yang kedua, kewajiban Siti menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Hak yang didapat Siti yaitu membuat Siti merasa lebih nyaman. Dan yang ketiga, kewajiban Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Hak yang didapat Siti yaitu pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Yang keempat, kewajiban yaitu Siti berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Maka hak yang diperoleh Siti yaitu Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. Dan untuk kewajiban yang kelima, Siti mencuci bajunya bila kotor. Maka hak yang diperoleh Siti yaitu pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Nah, setelah adik-adik tahu hak dan kewajiban berpakaian, adik-adik harus selalu setelah mendapatkan hak atas berpakaian, adik-adik juga harus menjalankan kewajiban adik-adik dalam berpakaian ya. Nah, selanjutnya yaitu istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat itu adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai, dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh kita tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah, menyehatkan badan, dan dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Wah, ternyata banyak sekali ya adik-adik manfaat dan gunanya tidur siang. Dengan tidur siang, tubuh kita akan merasa lebih tenang, menenangkan pikiran kita, dan menghilangkan rasa lelah kita. Dan setelah bangun dari tidur siang, badan kita kembali segar dan bersemangat. Nah, ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan dalam beristirahat. Yang pertama yaitu memaksimalkan tidur siang kita. Dan yang kedua, bisa saja dengan duduk santai di teras rumah, dengan melihat-lihat pemandangan yang ada di sekitar rumah kita, sambil mendengarkan musik, ataupun dengan duduk santai di bawah pohon rindang. Wah, dengan duduk di bawah pohon rindang itu akan merasa sangat segar ya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita pada tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah pada pembelajaran kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik dan yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.